Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan kajian berikutnya ya. Seperti biasanya, logika tanpa logistik itu tidak jalan. Ya, makanya logistiknya diisi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas, wedang jahe. Oke. Kali ini aku akan menanggapi, sebentar, aku buka dulu. Komentar ya. Aku akan menanggapi komentar dari teman Kristen kita. Ini kamu cari di huruf N tentang topik kajian kita yang judulnya kesaksian. Ya. Maka ini kita kasih judul kajiannya ialah begini. Ini sebuah konsekuensi nih. Sebentar. Habis ini kecampur. Lih, ambilin yang baru, yang hitam deh, yang hitam. Oh ini ada ini. Oh bukan, coba. Oh bukan, yang hitam. Ini habis sepertinya. Jadi judulnya adalah sesuai dengan apa yang disampaikan dalam komen. Bismillahirrahmanirrahim. Teman Kristen kita ya. Nih, alhamdulillah ini ya, dikirim oleh saudara kita. Ini aduh. Sebentar. Oke. Begini. Aku akan tetap pada aturan-aturan kita selama ini. Aku tidak akan sebut namanya ya. Kamu lihat aja di huruf N dari kajian kita kemarin yang berjudul kebangkitan. Sesuai dengan apa yang dikomen, maka judul kajian kita adalah Bapak kami yang di surga. Bukan, yang di ars. Doa Bapak kami yang di ars. Ini salah loh ini. Kalian tahu ini ada yang salah ini. Kalau menurut apa yang kita lihat di LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia, ada yang salah ini. Tapi teman-teman Kristen nggak tahu, tak tanyai. Apa bedanya dengan K dan tanpa K itu apa bedanya? Itu secaranya gimana? Nggak ada yang ngerti mereka. Ya. Jadi mereka nggak mau pakai K khusus untuk Allah. Tapi apa dasar argumentasi bahasanya? Nggak ngerti. Nih judul kajian kita kali ini. Bapa kami yang di ars, doa Bapa kami yang di ars. Biasanya kan doa Bapa kami yang di surga, gitu ya.
Aku ceritakan dulu awal mulanya. Jalinan ceritanya itu supaya kamu tahu, ya. Awalnya kan aku kemarin menjelaskan tentang kesaksian, ya. Bahwa kesimpulannya di hari berbangkit nanti bukan hanya Kanjeng Nabi Isa, ya, tapi semua nabi itu akan menjadi saksi bagi umatnya, gitu ya. Kemudian aku menjelaskan bukan menjadi topik yang utama sih, karena itu sudah aku bahas. Quran surat An-Nisa, ya, surat 4 ayatnya berapa ini? 158, ya, 158. Ini kronologisnya supaya kamu bisa mengikuti alur kajian kita. Di sini ada kata rofa'a anhu, rofa'a, ya, rofa'ahu, ya, gini, ya, yang menuju kepada Allah. Tapi yang kita mau bahas itu adalah rofa'a, mengangkat, nih, ya. Aku jelaskan dulu begini. Seperti yang telah aku pernah tulis di Facebook, ya. Sebetulnya sebuah polemik Kanjeng Nabi Isa nanti dari surga itu yang katanya teman-teman Kristen, ya, yang katanya teman-teman Islam dari langit, ya, akan turun di hari kiamat. Itu polemik itu sebetulnya bukan lagu baru, ya, itu lagu lama. Artinya, sorry, sebentar, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya para ulama-ulama kita dahulu pun sudah berpolemik dulu. Polemiknya itu terpecah menjadi dua bagian. Polemik pertama, Kanjeng Nabi Isa turun atau tidak turun. Nih, nampak leh sini leh, nampak, ya. Ini polemik pertama ini begini. Kalau kita petakan, polemik kedua, ya. Polemik kedua itu terkait dengan kata rofa'a, diangkat. Rofa'a itu artinya diangkat, ya. Dia diangkat, ya. Kanjeng Nabi itu diangkat oleh Allah, ya. Itu jiwa ruhnya gini lah, atau raga artinya ya plus roh, masa raganya doang gitu. Petanya begini. Tentunya yang kedua ini bagi orang yang percaya bahwa Kanjeng Nabi Isa turun lagi, nanti mau kiamat turun lagi ke bumi, ya. Jadi di sini terjadi polemik turun atau tidak turun. Setelah turun pun jadi polemik lagi. Itu yang diangkat, karena harus diangkat dulu kan. Kalau nggak pernah diangkat mau turun kapan? Gitu. Logikanya kan begitu. Itu yang diangkat tuh rohnya saja atau raga plus rohnya. Nah, gitu. Ya. Aku kesini dulu. Turun dan tidak turun. Itu ulama dulu sudah berpolemik. Cuman seiring berjalannya waktu, akhirnya yang lebih mainstream itu adalah turun, ya.
Sehingga kalau ada pemikiran-pemikiran seperti orang-orang seperti aku ya, yang telah mengamati kronologis sejarahnya, ceritanya, kemudian mengambil informasi dari Alkitab. Kalau di Alkitab kan sudah jelas aku katakan, Yesus itu tidak naik kemana-mana gitu, ya. Orang beritanya aja simpang siur kok, ya. Terus aku mengambil informasi Al-Quran, hadis, mengkompilasi, sehingga akhirnya aku pada kesimpulan sama, tidak turun. Jadi aku mengambil sebuah kesimpulan bahwa Kanjeng Nabi Isa tidak turun. Itu sebetulnya ulama dulu juga sudah ada yang mengatakan Kanjeng Nabi Isa tidak turun gitu loh. Ini bukan lagu baru nih, lagu lama. Cuman karena yang kemudian dominan yang ini, sehingga kalau ada orang berpikir ini itu langsung dijustifikasi dengan stempel-stempel yang saya suka. Para stempelnya mau distempelin apa, yang ingkar sunnah, yang begini, yang begitu gitu loh. Padahal beda ya. Seperti yang aku bilang, karena pertarungan ini kalau kita rujuk Al-Quran tidak ada. Kemarin Al-Quran 361 sudah tuntas kita bicarakan ya. Tidak ada, adanya di hadis gitu loh. Ya. Masalahnya hadis itu harus dipahami dengan seksama. Aku itu gini loh ya. Misalkan gini. Aku tidak percaya sama omonganmu. Itu satu poin. Satu poin lagi. Aku tidak percaya kalau itu omonganmu. Beda nggak? Dua poin ini beda nggak? Ya, atau aku langsung terapkan ke hadis. Aku tidak percaya kalau itu hadisnya Kanjeng Nabi. Aku nggak percaya kalau Kanjeng Nabi bilang begitu. Maka aku tidak percaya kalau itu hadisnya Kanjeng Nabi. Artinya itu bukan hadisnya Kanjeng Nabi, begitu loh. Sama, aku tidak percaya hadisnya Kanjeng Nabi. Itu beda tidak? Kalau kamu di sini nggak bisa membedakan, maka wajar kamu membordir orang, dibombardir. Kalau orang yang berpendapat bahwa Kanjeng Nabi bisa tidak turun, disebut ingkar sunnah. Ingkar sunnah dari Hongkong apa? Kamu saja nggak bisa bedakan. Selama orang itu sholat, nggak ada ceritanya orang ingkar sunnah. Dia mau sholat pakai cara apa kalau nggak caranya sunnahnya Kanjeng Nabi? Kan gitu. Oke. Selesai di sini ya. Selesai. Jadi bukan lagu baru, itu lagu lama. Oke, sekarang kedua. Ulama dahulu itu tidak pernah berpolemik. Aku juga nggak tahu kenapa kok nggak pernah berpolemik di kata rofaannya ini. Ya. Dia atau mereka berpolemik hanya yang diangkat itu ruhnya atau raga plus ruhnya, gini diangkat. Nah mereka juga nggak pernah berpolemik begini. Nanti turunnya itu Kanjeng Nabi Isa itu dalam wujud fisik sudah tua, masih muda, masih usia 33 tahunan atau 60 tahunan atau 80 tahunan. Terus turunnya itu naik lift, diturunkan begini atau diantar malaikat atau ngawang gini, gimana? Kan itu sesuatu yang belum selesai sebetulnya. Kalau memang benar-benar mau dikaji sampai hal-hal yang terkecil, ya. Apa tiba-tiba ucuk-ucuk muncul di bumi gitu? Yang herannya lagi cerita-cerita itu settingnya kan mesti barat tengah, munculnya di daerah barat tengah sana kan? Ngerti maksud itu barat tengah? Kalau pewer-pewer yang lama ngerti, ya. Kita itu salah kalau bilang Timur Tengah karena posisi kita itu di sini. Kalau dari Inggris sana baru Timur Tengah. Karena kita di sini posisi kita, maka kita sebut Barat Tengah. Jadi jangan sedikit-sedikit kau mau diatur-atur sama Barat. Kita punya
otoritas, kita punya eksistensi sendiri kok mau diatur-atur orang barat. Kita bilang barat tengah, bukan timur tengah. Itu. Oke. Ya. Aku lanjutkan. Mereka itu hanya berdebat itu rohnya yang diangkat atau raganya yang diangkat. Artinya ulama dulu itu sudah berpikir bahwa perpindahan itu terjadi secara geografis dan physically. Begitu loh. Geografis dan physically itu gini loh. Nah, ini ya. Ini di bawah ini. Ini Naimis. Nah, ini ya. Di sini nih ya. Ini sini ya. Ini diangkat gini. Nah, ini physically ini. Ini fisik dan ini geografisnya atas bawah ya. Kesono enggak tahu kesono mana itu. Nanti katanya mau turun lagi. Jadi di sana pemahamannya. Ulama-ulama terdahulu ya, khususnya yang berpolemik ini ya, tidak pernah berpikir ya. Aku belum pernah terjadi ya melihat mereka berdebat. Rafa'a ini diangkat ini ada dalam arti metafora atau harafiah. Gitu loh, ya. Mereka tidak pernah berdebat di sini, nggak tahu kenapa kok tiba-tiba setuju saja naik angkat sana. Ya. Naik diangkat. Kalian tahu kenapa tidak jadi berdebat? Di sini tidak terjadi perdebatan ini antara yang metafora diangkatnya dan yang harafiah diangkatnya, ya. Tapi mereka berdebat ruh atau raga plus ruh. Ya, aku jelaskan. Karena perdebatan ini sudah terjadi di sini sebelumnya. Sebetulnya itu sudah terjadi di sini, ya. Jadi yang mengatakan turun, kalau turun kan dia harus naik. Ini memahami rafa'ah ini secara harafiah. Ya seperti benda tadi itu tadi, physically dan geografis. Sementara yang tidak turun ini ya memahaminya secara metafora. Gitu. Ya, metafora. Oke. Jelas ya? Jadi sebetulnya perdebatan ini sudah terjadi di sini. Nah, sehingga ketika di sini mereka tinggal berdebat bukan metafora harafiah tapi diangkat itu rohnya atau raganya plus rohnya gitu. Oke. Aku kan beda dengan yang lain ya. Ambilin air panas di termos ya. Ini taruh sana. Ini di kocak-kocak juga nggak apa-apa ya. Ini kan aku coret nih. Karena aku kan tidak turun, ini aku coret. Ya. Ini tuh otomatis aku coret, ini otomatis aku coret. Ya. Maka aku ada posisi yang tidak turun ya. Ketika tidak turun, perdebatan ini nggak mungkin aku lakukan, aku lalui apakah diangkat rohnya atau raganya, karena aku mengangkat itu artinya metafora gitu ya, metafora. Nah terus aku mengambil sebuah analogi untuk menjelaskan kepada kalian bahwa kata angkat itu tidak selalu harus dimaknai secara harafiah, tapi dia juga bisa dimaknai metafora. Dan aku pada posisi metafora. Maka aku menganalogikan seorang presiden ya, mengangkat menteri, ya. Menterinya kan kagak di mana-mana, kagak terus langsung naik ke atas langit atau ke atas Ares atau ke atas surga sana, nggak tahu lah ke atas mana gitu.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Udah berapa lama nih? Berapa? Waduh. Tak percepat ya. Supaya bisa kelar. Sudah mau maghrib. Ya. Aku mengambil contoh seorang presiden mengangkat menteri Rofa'a, ya. Itu kan menterinya tetap aja di bumi, tidak lalu ke atas. Entah itu yang kalian sebut langit, sebut aras, sebut surga, tetap aja di situ. Gitu loh. Jadi Kanjeng Nabi Isa itu, Rafa itu diangkat itu adalah kemuliaannya diangkat dari tujuan-tujuan licik para Bani Israel yang ingin menyalibkan Kanjeng Nabi Isa secara keji dan terhina. Karena salib itu tidak hanya membunuh jiwa dan raga, tapi dia juga membunuh nama. Jadi Kanjeng Nabi Isa itu mau ditekuk ke titik nol. Ya. Membunuh nama itu kan paling apa ya? Udahlah, sudah orang itu dibikin habis sama sekali namanya itu. Karena begini, salib itu sebetulnya eksekusi untuk para kriminal gitu loh. Bayangkan seorang nabi dihukum secara kriminal, berarti kan dia disamakan dengan kriminal. Karena memang namanya itu mau dibunuh, mau dibusukkan sama Israel yang jahat-jahat ini. Ya. Allah tidak mau, Allah angkat. Gitu loh. Ya. Allah angkat, Allah muliakan. Liu mau menghinakan kekasih gue, Isa tidak bisa. Gitu loh. Ya. Nah, sampai sini clear ya. Sampai sini clear. Setelah itu masuklah komentar dari teman Kristen kita. Ini kalau nggak tak ceritakan sebab kamu nggak ngerti anunya, kronologis permasalahannya. Begini, komennya itu begini, ya. Lihat di kajian tentang kesaksian dan di huruf N gitu. Ini, presiden ngangkat menteri. Ya menterinya tetap di bumi dong. Lawang presidennya ada di bumi. Tapi Allah kan di aras. Artinya Isa diangkat di aras. Pinter. Itu kata dia ya. Ya mungkin dia nggak tahu entah sekolah entah enggak. Kalaupun sekolah levelnya apa kita nggak tahu ya. Karena aku dulu sudah jelaskan tentang teori ruang dan waktu, dan itu ada dalam beberapa seri ya. Cuman kan sulit menjelaskan. Seperti aku mau ngajar kalkulus kepada anak SMP atau SD kan ya nggak mungkin. SMA aja itu masih awal. Apalagi aku mau mengajarkan teori ruang dan waktu, di mana itu adalah hitung-hitungan fisika. Sama orang yang otaknya dedel itu kan ya enggak mungkin, kecuali yang dedelnya itu dedel itu apa ya? Enggak tahu bahasa Jawa itu dedel itu. Enggak mau belajar itu loh. Jadi sulit dikasih tahu, sulit gitu. Ya komentarnya ya seperti ini. Gitu ya. Jadi dia kira Allah itu di aras. Hanya di aras sana Allah itu, di bumi itu tidak ada Allah. Itu loh. Nah, khusus untuk Ares ya. Nanti aku akan bahas dalam topik tersendiri karena ini akan menjadi kajian yang sangat menarik khususnya dalam perspektif Islam. Di mana Allah bersemayam di atas Ares itu bagaimana cara memahaminya ya. Kebetulan aku sudah berdiskusi dengan seorang profesor, kemudian dia juga seorang dosen ya di salah satu universitas terkenal di Malang, dan dia memang expert lah dalam bidang fisika ya. Nggak salah ini masih aku tulis ini ya, ini tentang 3 dimensi, tentang Bima Sakti, tentang apa lagi ini ya, alam real, alam maya ya. Nantilah aku tidak akan jelaskan tentang Ares sekarang ini, aku akan nanti bikin kajian sendiri tentang Ares ya. Oke,
aku akan masuk saja langsung mengikuti kerangka berpikir si teman kita yang Kristen ini. Kalau aku lihat narasinya ini, berarti dia mengakui bahwa Allah itu hanya bersemayam di atas arsy. Gitu. Karena dia tidak menguasai teori ruang dan waktu. Padahal teori ruang dan waktu itu juga ada di dalam kitab Perjanjian Lama, ya, itu ada, ya. Karena teori ruang dan waktu itu sama-sama dinyatakan dalam Al-Quran itu tentang yang awal dan yang akhir, ya. Kalau di Yesaya itu di Yesaya 4:46, ya, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Ini sama sebetulnya. Tapi ya mungkin dia tidak pernah atau memang tidak tahu apa itu teori ruang dan waktu, ya, sehingga Allah itu di atas arsy. Ya sudahlah, tidak ada masalah. Aku hanya akan mengajak dia untuk konsekuensi terhadap apa yang dia bangun, ya. Karena kan dia kan sudah termakan dogma, pokoknya nanti Yesus harus turun lagi, gitu. Jadi orang mau ngomong apapun, pokoknya bagi dia Yesus harus turun lagi, gitu. Jadi percuma dikasih tahu juga. Kalau Al-Quran bilang dikasih tahu melet, nggak dikasih tahu juga melet, gitu ya. Di menjulurkan lidah, gitu. Jadi ya begitu. Karena dogma yang sudah masuk, nggak tahu dia umur berapa tahun, sekolah minggu mulai berapa tahun, nanti sekarang dia usianya berapa tahun. Kan dogma itu sudah masuk sekian tahun lama, itu sulit dikikis, gitu. Ya, dia bilang, oh nanti Yesus turun lagi, maka dia harus naik di atas arsy, karena dia bilang arsy ini. Ya, oke. Nah, sekarang konsekuensinya kalau dia mengatakan bahwa Allah itu di arsy, ya. Lihat ini kalimatnya. Presiden ngangkat menteri, yang menterinya tetap di bumi dong. Lawang presidennya ada di bumi. Tapi Allah kan di arsy. Nah, ya. Artinya Isa diangkat di arsy. Jadi logika yang dia bangun, karena Allah itu di arsy, maka Isa itu diangkat, Kanjeng Nabi Isa itu diangkat ke arsy sana. Nah, sekarang seperti aku bilang, arsy-nya oke lah, nanti kita diskusikan. Kalau memang begitu pendapatnya, maka dia harus merubah doa Bapa kami yang di surga. Ini aku hapus, ya. Ini harus dirubah. Ini. Nih. Ya, makanya judulnya aku kasih nama doa Bapa kami yang di arsy. Ya. Kan ada di Matius itu yang tentang para murid itu minta diajari doa, ya, langsung terkenal itu namanya doa Bapa kami, gitu ya. Kan tertulis di Matius itu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, kan begitu. Nah, sekarang ini si Kristen ini kalau dia konsekuensi terhadap pernyataannya, maka dia harus mengganti, ternyata Bapa itu nggak di surga tapi di arsy. Nih loh. Ngerti? Makanya harusnya mulai saat ini dia harus berdoa, merubah redaksionalnya dari Bapa kami yang di sorga harus dirubah menjadi Bapa kami yang di arsy. Gitu. Begitu juga nanti kalau dia mati, itu tulisannya bukan telah pulang ke rumah Bapa di sorga, bukan begitu. Telah pulang ke rumah Bapa di arsy, gitu loh. Jadi yang punya rumah itu Bapa, bukan anak. Anak itu enggak punya rumah. Ya. Jadi begini, Bapa kami yang di arsy, dikuduskanlah namamu. Begitu. Karena dia memahami seperti itu. Meskipun dalam kekristenan itu sebetulnya ya, seperti aku sudah bilang, kalaupun Kanjeng Nabi Isa diangkat, itu bermasalah lagi. Karena diangkatnya itu kemana? Ke sorga atau ke langit? Ini loh, ini jadi masalah. Yang aku bilang, aku pernah baca, itu sama. Kalau sama itu berarti langit, bukan sorga. Bisa nggak membedakan antara sorga dan langit, gitu loh? Bisa nggak teman-teman Kristen ini bedakan surga
up to apa, langit itu apa. Nanti ketambahan lagi aras ini apa. Jadi ibarat kamu kirim surat, salah alamat, salah sampai. Gitu loh. Sekarang ini tempat yang berbeda atau yang kamu anggap sama, surga, langit, aras ini. Ya. Untungnya aku kemarin kan dataku hilang, ini dikirim oleh teman kita ya. Terima kasih Mas atas kirimannya ya, kiriman datanya, karena dataku hilang ya. Bisa dilihat di topik kapan Yesus ke surga, yaitu di huruf A. Terus ini dia masuk ini, nggak di utama ya, dia komennya masuk di huruf K, tapi dia berawal dari huruf A, terus dia sendiri berhuruf K. Begini. Sekedar info, Pak. Ya, Markus 16:9 ya. Kan aku bilang tadi, kemarin kan aku bilang Matius tidak pernah mengatakan Yesus itu naik, entah itu ke sorga, ke langit, ke aras. Yohanes juga tidak pernah, bungkam 1000 bahasa. Apa Yesus itu ke sorga, ke langit, atau ke aras? Ya. Yang ada itu Markus dan Lukas. Kemudian kita kritisi lagi, Markus ternyata ayatnya palsu, karena dia harus berhenti di ayat yang ke-8 dari pasal yang terakhir. Selesai, tinggal Lukas. Ternyata pernyataan Lukas di kitab Injil Lukasnya sama di Kisah Para Rasul juga berantakan. Yang satu bilang di Betania, yang satu bilang di Galilea. Gitu loh. Kan begitu. Betania Galilea itu jauh utara selatan. Ibarat sebuah pesawat dalam satu waktu dia mau take off, nggak mungkin pesawat yang satu dalam satu waktu take off dari dua tempat yang berbeda, itu mungkin enggak. Logika sederhananya gitu aja. Kan nggak mungkin. Kalau pesawat itu take off dari Surabaya ya Surabaya. Kalau Jakarta ya Jakarta. Kalau ada yang ngomong dia take off dari Surabaya dan Jakarta, satu lagi dari Jakarta, itu beritanya itu sudah banyak bohongnya. Ya. Seperti itu. Nah, ternyata ini berdasarkan informasi kiriman dari teman kita, ya. Markus 16 yang palsu ini 19, ya, itu Klinker, ya. Berarti itu kitabnya Injil nah, Klinker ini apanya ya? Penerjemahnya gitu ya, Klinker ya, lihat namanya ini asik ini ya, tahun 1870, bayangkan belum merdeka kita. Ini berarti masih bahasa Melayu, memang bahasanya Melayu kental, bahkan ada Arab-Arabnya. Begini, Hatta setelah Soeda berpesan kepada mereka Itoe gitu ya, Toehan Pon, bukan pun ya, Tohean Pon diangkat naik ke langit, laloe dodoe di kanan Allah, ke langit, bukan ke surga. Itu loh, ke langit. Klinker bilang ke Injil ini ke langit. Nampak sini, Le? Langit ya. Sekarang kita lihat di sebelumnya terima kasih Mas ya, datanya sudah dikirim. Aku hilang dataku yang ini. Ya. Terima kasih. Semoga jadi amal soleh Anda ya. Kemudian di Lukas. Ya. Lukas 24 51. Sayangnya yang Kisah Para Rasulnya nggak dikirimkan sekalian ya. Kisah Para Rasulnya. Begini. Maka sasoenggoehnya, nah, kalau kita sesungguhnya, ini aku baca apa adanya ini sebabnya. Dalam antara Ija memberkati mereka Itoe, bercerailah Ija, maksudnya iya ini ya, dulu Ija. Kan dulu ejaannya belum disempurnakan ya. Dengan mereka Itoe,
Dan Ija pun diangkat naik ke langit. Sama, ke langit juga ini. Langit. Dulu, ke langit. Gimana ceritanya LAI merubah surga menjadi langit? Ini loh. Merubah sorga ini ya. Langit ini kemudian di Injil-Injil berikutnya yang kamu pegang sekarang itu menjadi sorga. Gitu loh. Bagaimana langit bisa menjadi sorga itu ceritanya gimana? Tanyakan sama LAI sana. Gitu loh. Ya. Berapa lama nih? Waduh, sudah 35. Tanyakan sama LAI. Karena langit dan sorga itu jelas beda, bos. Langit masih ada bisa kita lihat yang bagian terdekat. Sorga. Kalau sorga, nah ini memang seperti kemarin bahas sorga itu bukan sesuatu yang mudah, itu rasa atau tempat. Gitulah. Untuk saat ini oke lah kita sepakati tempat. Ada yang pernah lihat surga? Ya. Apakah surga itu mesti di atas langit? Ya. Ini untuk membuktikan bahwa langit dan surga itu beda. Nanti Ares ini beda lagi ini. Gitu. Nah, sekarang untuk teman Kristen kita yang komen itu, kamu sekarang harus berubah berpikir, bukan surga, bukan langit, tapi Ares. Karena kamu mengatakan seperti itu dalam komenmu. Jadi, kalau kamu berdoa, ya, ini sebuah bentuk konsekuensi. Bapa kami yang di Ares, gitu, ya, begitu doanya. Karena kan kamu bilang Allah itu di Ares, gitu ya. Nah, nanti kalau pendetamu tanya, suruh sini biar aku jelaskan, ya. Itu dari aku ya, karena sudah menjelang maghrib ini ya. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam suasana-suasana kajian berikutnya. Itu dari aku. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.